Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum itu yang saya hormati dan saya takzimi Ibu Dwi Surya Purwanti, MBSI Psikologi, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, yakni ilmu pendidikan psikologi, ilmu psikologi pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau beserta keluarganya kesehatan, rezeki melimpah dan barokah. Baiklah, di sini saya selaku dari salah satu kelas 3I yang bernama Ahmad Maulana Al-Khairi ingin menyampaikan atau memaparkan beberapa teori pembelajaran yang telah kita pelajari. Sebelum itu saya akan beri gambaran umumnya. Teori pembelajarannya yang pertama adalah behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga ada teori belajar humanistik, yang keempat adalah psikoanalisis. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori, saya akan mempertegas atau memperingatkan, mengulang atau mengingatkan lagi bahwa belajar itu kewajiban bagi seluruh manusia. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Karena di saat manusia lepas dari belajar, jauh dari ilmu, tidak mencari ilmu, maka ia hanya sekedar tidak lebih dari hewan. Kenapa saya mengatakan itu? Dia hidup hanya sekedar hidup, tidak memiliki tujuan, tidak mengetahui apapun. Tetapi di saat orang, apalagi terlebih umat muslim, ia belajar, maka dia akan lebih sedikit sampai dari pantasnya ia memiliki gelar status khalifah di muka bumi ini. Nah, kita kembali di dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran ada beberapa teori-teori yang bisa digunakan oleh para guru dan diterapkan untuk dalam mengajar para peserta didik. Sebagaimana di awal, ada satu teori yang bernama behavioristik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan teori behavioristik ini dalam proses belajar mengajarnya. Apa saja? Yang pertama, perhatian guru sangat penting untuk dilakukan. Lingkungan belajar itu harus diperhatikan. Yang ketiga, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Yang keempat, proses belajar mengajar harus stimulus dan responsif. Nah, di setiap teori pembelajaran ada kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh teori ini, teori behavioristik. Yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri. Tetapi ketika murid kesulitan, baru ia bertanya kepada gurunya. Yang ketiga, dapat mengganti cara mengajar stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid, yakni yang sebagaimana disebut ada stimulus dan juga ada respon. Yang keempat, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Lalu ada beberapa beberapa kelebihan dari teori ini. Kita maju ke kekurangan dari teori ini, ialah bahwa tidak semua pelajaran dapat memakai teori behavioristik. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pembelajaran dan menentukan yang sudah siap. Adapun yang ketiga, murid cenderung diarahkan berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid yang pasif, tidak bebas. Adapun yang keempat, dalam proses belajar mengajar ini, murid hanya bisa mendengarkan dan menghafal yang didengarkannya. Ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik. Kita lanjut ke teori pembelajaran kognitif. Apa itu teori pembelajaran kognitif? Seorang psikolog asal Swiss, yaitu Jean Piaget, mengembangkan teori kognitif ini. Berkat teori dari Piaget terlahirlah perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif ini berbicara tentang manusia yang membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh dirinya terhadap lingkungannya. Jadi ia memotivasi dirinya untuk melakukan perkembangan dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Dan juga
juga dalam teori ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola dan logika sederhana yang kompleks. Siswa itu yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Yang ketiga, proses belajar mengajar harus memiliki makna. Nah, dan yang keempat, agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Maka kelebihan dari teori ini hanya ada dua, yakni teori ini memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Adapun yang ketiga, adapun kekurangan dari teori ini juga ada dua. Jadi teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkatan pendidikan, teori ini belum bisa digunakan di semua tingkat pendidikan. Yang kedua, pada pendidikan lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Jadi dalam teori kognitif hanya ada dua kekurangan dan dua kelebihan. Kita masuk dalam teori belajar humanistik. Adapun hal-hal yang merupakan kelebihan dari teori pembelajaran ini adalah di mana tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori pembelajaran ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan tapi atas kemauan sendiri dari murid. Yang kedua, jika proses belajar mengajar mengutamakan motif kepribadian, perubahan tingkah laku dan hati nurani, maka teori belajar menjadi sangat sesuai. Dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak orang lain. Kita masuk ke dalam kekurangan dari teori humanistik. Teori humanistik ini, kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid itu. Maksudnya murid yang tidak mengerti akan potensi belajar, maka murid itu tidak akan mencapai atau tidak akan bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya. Karena teori belajar ini, teori belajar humanistik adalah teori yang cenderung melihat perkembangan dan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Jadi di saat murid tidak melakukan perkembangan atau kata orang tidak mau mengeluarkan potensinya, maka murid itu tidak akan bisa berkembang. Karena humanistik sendiri, teori ini yang cenderung mengajar atau menekankan pada perkembangan potensi pada diri masing-masing murid. Baiklah, kita ke teori yang keempat adalah teori psikoanalisis. Apa itu teori psikoanalisis? Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada pada anak-anak dan anak usia dini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Intinya, maupun menggunakan teori belajar apapun, kita sebagai calon guru dituntut untuk tahu karakter dari masing-masing murid agar kita bisa tahu teori pembelajaran apa yang harus kita terapkan pada setiap anak didik yang akan kita ajari. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.